maka banyak-banyaklah menangis. Malam-malam nanti bangun, bapak berdiri sendirian, ibu berdiri sendirian, minta ampun kepada Allah. Di bulan Ramadan amalan sunnah seperti amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka kalau bisa sepanjang bulan Ramadan sedikit tidur sedikit saja. Habis tarawih nanti mungkin rehat sebentar, nanti jam 2 bangun lagi, berdiri lagi, selesaikan dibaca Al-Quran. Serius. Kemudian siang-siang Qailulah sebentar, persiapan untuk tarawih kita, untuk Qiyamul Lail kita. Kemudian hadis sekalian, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki sholat, cintai ulama, ya. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Cintai seluruh ulama, cintai. Ulama itu dagingnya beracun, jangan dihina. Tidak cocok sama aku ustaz itu, yang tidak cocoknya singkirkan, diabaikan. Yang cocok-cocoknya diambil, ya. Tidak boleh fanatik kepada ustaz. Fanatik itu boleh kepada Allah, Rasulullah SAW, dan para sahabat. Kepada imam-imam mazhab pun tidak boleh. Oh, imamnya kenapa nggak baca ini, kenapa nggak baca kunut, kenapa bismillah? Enggak apa-apa, itu sunnah, ya. Baca bismillah dijarkan itu sunnah, baca kunut itu sunnah, enggak baca kunut juga sunnah, disirkan sunnah. Sunnah itu baca. Berarti hadirin mulia, kalau saja kita yakin setiap hari-hari terakhir kita, tentu kita tidak akan menunda-nunda taubat. Tentu kita tidak akan bermain-main dengan sholat kita. Bapak-bapak tentu tidak akan tinggalkan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Nabi SAW begitu murka melihat ada sahabat yang sholat di rumah, sampai Nabi menyampaikan sebuah hadis, hadirin mulia. Ini hadis agak sedikit ekstrim kedengarannya. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalam rumahnya. Dia sholat tapi tak ke masjid. Sungguh bodoh orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Dia bangun dunia, lalu dia meninggal dunia. Carilah harta sebanyak-banyaknya, silahkan gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Dudukkan anak istri, yakinkan mereka, nak, hakikat pernikahan kita, wahai istriku, nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kita akan berpisah dengan semua orang yang kita cintai, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Dan survei membuktikan laki-laki tak panjang umurnya, Pak. Kita laki-laki ini matinya lebih awal dari perempuan rata-rata. Maka buatlah persiapan. Ya, ini mak-mak lagi apa panjang umur daripada kita. Hah? Oh, ini kawin lagi, mana ceritanya? Ya, ada niat aku mau nikah nanti istriku mati dulu. Dia mati duluan kan? Nah, jadi kawin sampai mati. Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin sekalian, buatlah persiapan. Ya. Dapat duit, bangunkan masjid. Dapat duit, bantu fakir miskin, ya. Bangun pesantren, berangkatin orang haji. Ini ada tanya nih, ini udah berangkat umroh haji belum? Belum. Ada orang-orang kaya, kamu berangkat haji belum? Berangkatin, Pak. Itu orang kaya, Pak. Kita untuk beli mobil bermiliar-miliar santai aja. Saya datang ke rumah satu orang muslim, Pak, orang soleh juga, berjajar mobil. Ini 10 miliar Ustaz, ini 18 miliar Ustaz, ini 2 miliar Ustaz, 3 miliar. Ini kalau dijadiin berapa orang berangkat umroh, Pak? Sementara mobil itu pun nggak dipakai, cuma parkir aja. Bodoh. Buat apa? Ya menurut saya bodoh sih. Buat apa? Memang bagi dia mungkin duitnya terlalu banyak ya. Tapi buat apa? What for? Hah? Ya silakan Pak, silakan yang sudah pernah naik mobil-mobil itu cukup lah. Habis itu udah bangunkan masjid, bangunkan pesantren. Pergi ke pedalaman-pedalaman pulau-pulau terpencil, lihat mereka apa, kasihan nggak punya musola, nggak punya sumur, Pak. Ya. Datangi mereka, berkeliling cari orang-orang yang memerlukan. Nggak ada orang susah nanti di dunia ini. Saya ada ketemu orang, Pak, masuk Islam kemudian murtad lagi gara-gara nggak ada orang yang perhatikan hidupnya. Padahal mu'alaf Pak, itu hasnaf yang 8. Dia berhak atas zakat Bapak. Nah, coba lah kalau ada mu'alaf perhatikan kehidupannya sampai dia berjalan sendiri. Iya, ini misi-misi kita, banyak pekerjaan kita yang mesti kita tuntaskan. Jadi hadis kesimpulannya apa? Banyak-banyak ingat mati.
Seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, hadirin mulia, tentu kita akan bersemangat mengumpulkan bekal akhir kita. Kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya sudahlah, ya, yang lalu biarlah berlalu. Ingat Pak, satu tetes air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka jahanam seluas samudra. Maka banyak-banyaklah menangis Pak. Malam-malam nanti bangun, bapak berdiri sendirian, ibu berdiri sendirian, minta ampun kepada Allah. Ini bulan Ramadan, amalan sunnah seperti amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka kalau bisa sepanjang bulan Ramadan sedikit tidur sedikit saja. Habis tarawih nanti mungkin rehat sebentar, nanti jam 2 bangun lagi, berdiri lagi, selesaikan dibaca Al-Quran. Serius. Nah, kemudian siang-siang Qiyamul sebentar, persiapan untuk tarawih kita, untuk Qiyamul kita. Nah, kemudian hadis sekalian, kembali kepada sunnah Nabi SAW, perbaiki sholat, cintai ulama, ya. Ilmu itu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Cintai seluruh ulama Pak. Seluruh ulama cintai. Ulama itu dagingnya beracun, jangan dihina Pak. Tidak cocok sama aku Ustaz itu, yang tidak cocoknya singkirkan, diabaikan. Yang cocok-cocoknya diambil, ya. Tidak boleh fanatik kepada Ustaz. Fanatik itu boleh kepada Allah, Rasulullah SAW, dan para sahabat. Kepada imam-imam mazhab pun tidak boleh. Oh, imamnya kenapa nggak baca ini, kenapa nggak baca kunut, kenapa bismillah? Enggak apa-apa, itu sunnah, ya. Baca bismillah dijarkan itu sunnah, baca kunut itu sunnah, enggak baca kunut juga sunnah, disirkan sunnah. Sunnah itu banyak, ya. Maka kata Buya Hamka rahmatullahi alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang, ya. Orang kalau tinggi ilmunya Bang, mudah dia menerima perbedaan. Tapi ada orang yang belajar ke satu tempat, satu orang guru, satu ustadz. Nah, ini biasanya orang ini Pak, dia tuh yang paling betul di dunia ini. Pokoknya yang itu berlebihan, yang itu kurang, yang pas tuh aneh nih katanya. Dia aja masuk surga sendirian Pak. Nah, itu tandanya sedikitnya kitab yang dia baca, tanda sedikit guru yang dia kunjungi, tanda sedikit majelis yang dia datangi. Nah, maka mulai hari ini Pak, belajarlah terus. Nah, dan ilmu harus diiringi dengan zikrullah, karena ilmu tanpa zikir adalah zulumat, kegelapan. Kalau ilmu sudah dengan zikir, insya Allah akan datang sifat tawaduk di hati kita, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Anggap semua orang lebih baik dari kita. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Masih ingat kalimatnya Pak? Coba diulangi. Sebaik-baik saya, kurang keras suaranya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Kenapa nggak mau mengalah di jamaah ini? Memberat mengalah itu berat Pak, ya. Ini orang tua saya lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Hari lahirnya orang-orang tua itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan seluruh orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tua itu panggil ya abang, yang panggil namanya Pak, sopan, ya. Ya, orang tua nih. Ini abang mana lebih tua nih? Nah, panggil abang. Cium tangan, nah. Gitu Bang, ya. Kalau anak kecil katakan saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak. Jadi Allah bagi kita dua mata. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik Pak. Kalau kita lihat kebaikan orang, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat keburukan orang, kita benci sama dia. Maka senantiasalah melihat kebaikan semua orang. Nah, lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. La ilaha illallah. Itulah hadis sekalian. Jangan takut mati. Takut mati, tak takut mati. Siap mati, tak siap mati. Buatlah persiapan. Mungkin malam ini malam terakhir kita. Itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.